Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Herian Syahputra. Saya kelahiran di Kabupaten Langkat. Ya. Untuk di sini saya akan berbagi tentang kisah saya. Ya. Awalnya dulu saya adalah karyawan. Ya, karyawan itu di sebuah perusahaan otomotif. Ya. Itu kurang lebih di tahun 2003 kalau tidak salah. Itu saya baru mulai di situ adalah sebagai marketing. Ya. Di situ saya memulai karir saya, pertama kali mengenal karir di situ. Nah, saya bergelut di situ, terus disitulah saya belajar marketing. Untuk bagaimana menjual di situ saya belajar di situ. Ya, kemudian saya geluti kurang lebih itu masa lajang saya itu saya geluti kurang lebih ada 6 tahun. Nah, bisa jadi selama itu saya banyak hal yang saya pelajari untuk bisa bagaimana caranya untuk menjual pastinya. Ya, alhamdulillah di saat itu karir saya semakin menanjak ya, bersamaan dengan edukasi training dari perusahaan-perusahaan, sehingga saya mendapatkan beberapa reward yang kalau saya bilang biasa, kalau misalnya di dunia marketing itu pasti banyak reward yang luar biasa. Nah, kita sama-sama tahu dunia otomotif adalah sepeda motor khususnya itu tidak terlepas yang namanya dari leasing pastinya. Nah, saya banyak di situ mendapatkan reward dari leasing, booking penjualan, ya kita biasa sama-sama tahu. Tapi pada akhirnya di situ saya stuck di mulai pekerjaan saya di situ. Saya bertemu dengan calon istri, ya. Saya bertemu dengan calon istri saya. Tapi anehnya di 3 bulan saya menikah, saya mulai stuck di pekerjaan itu, ya. Di situ saya belum menemukan apapun, tapi di situ saya belum merasakan hal yang namanya sifatnya ribawi, itu belum ada di situ ya. Saya mungkin saat itu saya belum mengerti ya. Saya pada akhirnya 3 bulan saya menikah, saya resign. Ya, mungkin saya di situ saya sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam pekerjaan itu. Nah, saya pada akhirnya saya mulai mencoba berbisnis ya. Di saat itu bagaimana biasalah di saat itu euforia entrepreneurship di saat itu sangat membumi, sehingga saya terpancing bagaimana dari karyawan saya menjadi pengusaha gitu. Nah, sampai pada akhirnya saya diberikan sebuah modal dari saudara kandung saya, sehingga saya memulai bisnis itu air mineral ya. Tapi hanya berjalan kurang lebih 2-3 tahun ya, karena saya di sini sifat orangnya tidak cepat puas ya, karena saya melihat di sini mineral yang pertama stuck bisnisnya itu aja. Saya udah mulai titik jenuh, mungkin saya pengen lebih grow up lagi di sini, sampai pada akhirnya ada seseorang yang perkenalkan saya sebuah bisnis yang luar biasa di saat itu ya. Tapi itulah mulai kehancuran itu ya. Tapi dengan semangat saya sangat luar biasa, saya pengen merubah hidup. Saya diperkenalkan dengan sebuah bisnis asuransi ya, yang dalam sifatnya itu bisnisnya itu adalah keagenan ya. Kita tidak ada gaji, tapi performa dari penjualan di situ kita akan diberikan sebuah komisi ya. Kemudian jenjang-jenjang karir yang saya akan dapatkan dari tim-tim saya, itu membuat saya termotivasi untuk berbisnis. Dan itu saya start dimulai tahun 2014. Saya mendapatkan lisensi untuk bisa menjual di situ. Nah, di situ luar biasa doktrin dari perusahaan yang membuat saya terus bangkit bahwa di sini betul-betul bisa mengarah ke passive income ya. Saya terus bergelora untuk bagaimana membangun bisnis saya. Bayangkan di tahun pertama saya berbisnis di asuransi ini, di perusahaan ini. Perusahaan ini dari luar negeri pastinya, dan saya tidak bisa sebutkan namanya. 1 tahun pertama saya sudah berani ekspansi
untuk mengembangkan jaringan. Di saat itu posisi saya itu masih keagenan ya, masih agen posisi saya. Saya sudah ke Kalimantan. Saking luar biasanya doktrin ini, saya mengeluarkan uang 10 juta. Ya 10 juta ini tidak sedikit kalau menurut saya di saat itu. Dan anehnya, saya berani meminjam di saat itu. Di situ mulai ada hutang saya di situ. Saya udah berani minjam untuk bagaimana, karena saya tahu bisnis ini berdasarkan doktrin-doktrin dari perusahaan, dari para leader di situ, saya bisa bangkit di sini. Saya percaya diri saat itu. Nah, sampai pada akhirnya saya bayangkan saya tidak mengenal seseorang, hanya berkenal lewat telepon. Kebetulan beliau juga turun ke Medan, saya bantu beliau untuk mengembangkan jaringannya. Di saat itu saya baru bermula di situ. Dan sampai akhirnya saya turun, saya mendarat di Tarakan, Kalimantan. Ya mungkin itulah judulnya saya bisa ke sana. Mungkin kalau tidak di bisnis ini, saya mungkin tidak ada judul ke sana. Wah, luar biasanya dengan kesendirian saya di sana, dengan bermodalkan 10 juta, saya kurang lebih di sana 1 bulan. 2 minggu pertama itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Tapi saya tetap semangat bahwa ini pasti menghasilkan luar biasa pastinya gitu. Saya belajar di situ. Kemudian saya merasa ini tantangan kalau menurut saya. Dan kemudian 2 minggu pertama saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya coba 2 minggu lagi, seharusnya saya harus pulang meninggalkan anak istri. Seharusnya saya pulang, saya tambah 2 minggu lagi, mungkin ada hasilnya gitu. Tapi pada akhirnya hasilnya juga sama. Kalau saya bilang zong. Saya tidak mendapatkan apa-apa kecuali sebuah pelajaran. Yang pertama saya pelajaran dari sana, saya mendapatkan saudara. Kemudian bagaimana saya di situ 1 bulan merantau di sana, memperebutkan wilayah penjualan itu tadi. Saya banyak jaringan sampai begitu saya berbisnis asuransi. Bayangkan di keagenan pertama. Kemudian saya harus pulang. Yang pastinya yang pertama kali bertanya adalah istri ya. Bagaimana hasilnya? Saya bilang ya hasilnya belum ada. Hutang sudah ada, tapi hasil belum ada di saat itu. Nah, sehingga saya terus berjalan. Tapi pada sepulang saya dari Kalimantan, Tarakan, para nasabah mulai nambah, ya. Tim-tim rekrutan saya itu mulai nambah. Apakah hasilnya dari sana? Saya belajar di sana, semangat di sana, sehingga menular untuk saya bisa menambah itu, gitu. Karir saya makin beranjak. Di 2015 saya mencapai penjualan. Di situ kurang lebih kalau menurut saya luar biasa di saat itu di posisi saya. Sehingga saya dapat reward di situ. Reward sepeda motor, kemudian emas ya. Saya mendapatkan dari penjualan itu 2015 pulang dari saya di sana. Luar biasa saya dari sana. Sampai pada akhirnya 2015 itu sehingga dongkrakkan omset saya, sehingga saya dapat reward makan malam, dinner biasa sama perusahaan di Jakarta, semuanya diservis habis. Di situ mulai saya semakin semangat untuk bekerja di situ.